Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, apakah Anda termasuk orang yang suka membaca surah Kulhu ketika menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu? Habis membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas atau surah Kulhu, baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Bahkan di semua sholat, semua baca Kulhu. Adakah yang melakukan seperti ini? Jika ada yang melakukan seperti ini, yakni membaca surah Al-Ikhlas atau surah Kulhu saat menunaikan ibadah sholat, maka Anda hendaklah memperhatikan sabda Rasulullah tentang hal ini agar tidak menyesal telah membaca surah Al-Ikhlas di dalam ibadah sholat. Bahwa sunnah hukumnya membaca surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat, baik sholat wajib 5 waktu maupun sholat sunnah, baik dalam sholat berjamaah khususnya bagi imam maupun dalam sholat sendirian. Boleh membaca surah pilihan apa saja, baik surah pendek maupun surah panjang. Nah, bagaimana kalau hanya hafal surah Kulhu dan yang dibaca hanya Kulhu saja setiap menunaikan ibadah sholat? Bagaimanakah hukumnya? Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa ada seorang sahabat dari golongan Ansor ditunjuk menjadi imam sholat jamaah di Masjid Quba. Sahabat tersebut bernama Sayyidina Kulthum bin Hidam. Saat beliau mengimami sholat jamaah, setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Ikhlas dan surah pilihan lainnya. Dan itu beliau lakukan di semua rakaat sholat yang sunnah membaca surah pilihan. Karena telah terjadi berulang-ulang, setiap kali sholat jamaah Sayyidina Kulthum dalam setiap rakaatnya selalu membaca surah Al-Ikhlas. Maka para jamaah mulai bosan. Ada yang bertanya, mengapa selalu mengulang-ulang surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat, seperti tidak hafal surah yang lain saja? Demikian kurang lebih protesnya para jamaah kepada Sayyidina Kulthum bin Hidam yang menjadi imam sholat jamaah Masjid Quba. Mereka bahkan meminta Sayyidina Kulthum mengganti surah yang lain. Namun Sayyidina Kulthum dengan tegas tetap akan membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sebelum surah-surah pilihan lainnya. Nah, ketika hal ini kemudian diketahui Rasulullah, beliau bertanya kepada Sayyidina Kulthum, mengapa engkau membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat ketika sholat berjamaah? Sayyidina Kulthum menjawab, inni uhibbuha, sungguh aku sangat menyukai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Mendengar jawaban ini, Rasulullah memberikan kabar gembira, hubbuka iyaha adkhalakal jannah, cintamu pada surah Al-Ikhlas akan mengantarkanmu, memasukkanmu ke dalam surga.
Inilah kabar gembira dari Rasulullah bagi yang suka kepada surah Al-Ikhlas, akan mengantarkannya kelak masuk surga. Dengan demikian bagi kita-kita yang suka membaca surah Al-Ikhlas di dalam ibadah sholatnya, maka jangan merasa berkecil hati hanya mampu membaca surah Al-Ikhlas saat menunaikan ibadah sholat. Kita punya teladan, yakni Sayyidina Kulthum bin Hidam. Beliau imam Masjid Quba di zaman Rasulullah. Surah pilihannya setiap mengimami sholat jamaah adalah surah Kulhu atau surah Al-Ikhlas, meski beliau juga menambahkan surah yang lain setelah membaca surah Kulhu. Nah, akibat terlalu suka membaca surah Kulhu saat menunaikan ibadah sholat, Sayyidina Kulthum bin Hidam malah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surah Al-Ikhlas akan mengantarkanmu masuk ke dalam surga. Demikianlah di antara teladan para sahabat Rasulullah dalam mengamalkan petunjuk dan ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat meneladani mereka. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.